Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana kurikulum prototipe akan diterapkan, apakah perlu seleksi atau bagaimana penjelasan dari Kemendikbudristek mengenai hal ini. Nah, saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Kurikulum prototipe tidak langsung diterapkan sebagai kurikulum nasional pada tahun 2022 nanti. Menurut Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen BSKAP Anindito Aditomo, hal ini untuk menegaskan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab mengembangkan kurikulum sesuai konteks dan kebutuhan mereka masing-masing. Sekolah hanya perlu mendaftar dan juga didata. Kepala BSKAP Kemendikbudristek yang akrab dipanggil Nino menegaskan tidak ada seleksi bagi satuan pendidikan yang ingin menjalankan kurikulum baru tersebut. Jadi prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Pihak Kemendikbud akan mempersiapkan materi yang memaparkan kurikulum prototipe. Nantinya kepala sekolah maupun kepala madrasah yang ingin menerapkan diwajibkan mempelajari materi tersebut. Apabila memutuskan untuk mencoba, sekolah perlu mengisi formulir pendaftaran dan survei singkat. Pihaknya percaya bahwa keberhasilan penerapan kurikulum prototipe bergantung pada kesediaan kepala sekolah atau madrasah serta guru dalam memahami dan mengadaptasi sesuai konteks di satuan pendidikan mereka sendiri. Dengan demikian, kurikulum prototipe dapat diterapkan di semua sekolah atau madrasah, bukan hanya di sekolah atau madrasah yang punya fasilitas bagus atau yang berada di kota saja. Kemendikbudristek menyadari ada kesenjangan dalam mutu sekolah maupun madrasah di Indonesia. Maka dari itu, berdasarkan hasil survei dalam proses pendaftaran, pihak Kemendikbudristek juga mempersiapkan skema tingkat penerapannya. Pada skema ini, sekolah yang disarankan untuk menyelenggarakan kurikulum prototipe secara penuh adalah yang sudah terbiasa mengadaptasi dan materi dan kerangkanya. Sekarang mereka diberi penguatan dan rekognisi formal. Sementara yang belum terbiasa akan dianjurkan menerapkan secara parsial pada tahun pertama. Sekolah-sekolah masih memakai kurikulum 2013, tetapi sembari itu mempelajari dan mengaplikasikan sebagian komponen prototipe ini ya. Kemudian beliau mencontohkan bahwa sekolah dalam skema ini bisa menggunakan asesmen diagnostik pada pembelajaran numerasi dan literasi, buku teks baru pada mata pelajaran tertentu, atau pembelajaran berbasis proyek pada topik tertentu. Sehingga sudah jelas ya, menurut berita ini, bahwa tidak ada paksaan sama sekali untuk penggunaan kurikulum prototipe di tahun 2022. Kurikulum ini berupa pilihan, bahkan ketika sebuah sekolah menerapkan kurikulum 2013, sebagian bisa sembari menerapkan kurikulum prototipe ya, antara lain mungkin dengan pemanfaatan metode belajar diagnosis, kemudian menggunakan ini ya, pembelajaran berbasis proyek pada topik-topik tertentu. Nah, ini perlu dibiasakan. Nah, setelah terbiasa dan dinilai siap, baru sekolahan bisa menerapkan kurikulum prototipe, dan itu saja. Prosedurnya hanya perlu mendaftar dan juga didata, tidak perlu ada seleksi khusus. Nah, demikian ya sekilas mengenai kurikulum prototipe. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education
Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.